Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Suka Nyontek. Untuk diketahui bahwa menyontek itu adalah hal baik selama dilakukan untuk tujuan pembelajaran. Menyontek itu adalah hal baik selama dilakukan untuk tujuan pengembangan diri. Namun jika teman-teman menyontek pada saat ujian itu baru tidak baik. Oke ya. Jadi pada video kali ini kita akan coba live coding kembali ya. Setelah lama vakum, akhirnya channel ini berproduktif kembali seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba mengimplementasikan ya algoritma metode tabel ya untuk menyelesaikan kasus persamaan non-linear. Mahasiswa sebenarnya sederhananya dituntut ya untuk mampu membaca dan memahami algoritma. Seperti itu. Setelah kita mampu membaca dan memahami, nah langkah selanjutnya adalah bagaimana cara mengimplementasikan ya setiap barisan perintah di algoritma ini untuk menyelesaikan kasus kita seperti itu. Kalau kita perhatikan algoritma metode tabel itu secara sederhana yang pertama, langkah pertama mendefinisikan fungsi objektif. Setelah itu kita menginput batas bawah, batas atas sama jumlah pembagi ya atau banyaknya iterasi ya. Nah, batas bawah dan batas atas ini penentuannya berdasarkan gambar. Nah, kita bisa memprediksi atau kita bisa memperkirakan kira-kira solusi itu berada pada rentang yang mana ya, sehingga kita bisa mengambil rentang batas bawah dan posisi batas atas seperti itu. Dan di antara rentang batas bawah dan batas atas itu kita akan bagi seberapa banyak ya. Nah, masing-masing bagian itu nanti akan menghasilkan setiap posisinya akan menghasilkan sebuah nilai fungsi dan itu menjadi calon solusi kita. Seperti itu. Ya, langkah selanjutnya adalah kita akan menghitung yang tadi ya, step pembagi H. Seperti itu. Atau step H. Rumusnya adalah B dikurang A dibagi N. Seperti itu. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan melooping sebanyak N atau sebanyak iterasi yang kita input. Untuk menghitung yang pertama, ini calon akar kita. Ya, seperti itu. X sama dengan A ditambah I dikali H. Kemudian nilai fungsi dari X. Ini ya, seperti itu. Nah, setelah kemudian kita memiliki calon akar tadi yang sebanyak N tadi, nah langkah selanjutnya adalah kita akan mencari keberadaan akar itu dengan menggunakan perintah ini. Nah, di metode tabel sendiri, kondisi untuk mendapatkan akar itu ada dua ya. Ya, yang pertama, perhatikan di sini ya, pada saat I sama dengan 0 ya, akan dicek ya, apakah ada nilai fungsi dari X ya, yang benar-benar sama dengan 0, seperti itu. Jika ada, tampilkan solusinya adalah X ya, atau X ke J. Kemudian tampilkan nilai fungsi dan tampilkan juga errornya berapa. Namun jika tidak, akan masuk pada kondisi kedua ya. Apakah akan dicek apakah nilai fungsi dari X yang sebelum kemudian dikalikan dengan nilai fungsi dari X yang sesudah itu kurang dari 0 ya, atau berlawanan tanda nilainya. Jika misalnya kurang dari 0 ya, berarti masuk pada kondisi berikutnya, akarnya itu berada di antara keduanya, apakah di X yang sebelum ataukah di X yang sesudah. Jika misalnya kondisi ini terpenuhi, ya berarti solusinya berada pada X ke J atau X sebelum. Namun jika ini tidak terpenuhi, berarti X sesudah, seperti itu. Sehingga tinggal ditampilkan. Namun jika ternyata kondisi yang R kurang dari 0 ini tidak terpenuhi, maka akan diulang kembali pada J berikutnya. Seperti itu ya, secara sederhananya. Nah, tantangannya adalah bagaimana cara kita mengimplementasikan ini dalam bahasa pemrograman untuk menyelesaikan kasus. Nah, kasus kita adalah ini. Yaitu X ditambah eksponen pangkat X sama dengan 0. Secara visual sebenarnya kita sudah bisa tahu. Ini kan kalau kita gambar ya, bentuknya adalah ini ya. Garis ungu ini. Nah, solusi itu berada di sini. Untuk menebak solusi, teman-teman tinggal lihat mana 0 di sumbu Y ya, ini 0 ya. Kemudian tinggal tarik garis horizontal ke kanan atau ke kiri yang berpotongan dengan persamaan ini.
Nah, kira-kira berpotongan di sini, ya. Nah, di sini ya perkiraan, ya. Nah, berarti solusi itu berada pada rentang min 1 dan 0. Pertanyaannya adalah, di mana solusinya? Apakah min 6, ya? Apakah min 5, apakah min 4? Kita tidak tahu. Maka dari itu kita menggunakan metode pendekatan. Metode analitik tidak lagi relevan atau tidak lagi direkomendasikan, ya, pada kasus ini. Nah, metode pendekatan untuk menyelesaikan kasus persamaan linear di awal-awal mata kuliah biasanya ada dua, ya. Yang pertama adalah metode tertutup, itu ada 3 algoritma, ya, masing-masing punya kata karakteristik. Kemudian metode terbuka, ya, itu juga ada 3 algoritma, masing-masing punya ciri khas atau karakteristik. Nah, pada perkembangan ternyata metode-metode ini terus dikembangkan sehingga metode terkini untuk menyelesaikan kasus persamaan nonlinear itu sudah menggunakan metode-metode atau algoritma optimasi yang berbasis metaheuristik seperti itu, ya. Nah, kedepannya kita akan coba implementasikan tiap metode. Bagaimana metode awal untuk menyelesaikan kasus persamaan linear dan metode terkini, ya, yang paling efektif untuk menyelesaikan kasus persamaan linear. Masing-masing metode punya kekurangan dan kelebihan seperti itu. Oke? Tanpa berlama-lama kita akan coba langsung menyelesaikan kasus ini dengan menggunakan bahasa pemrograman. Nah, di sini saya menggunakan bantuan editor, ya. Editor yang saya gunakan adalah Visual Studio Code. Teman-teman di rumah boleh menggunakan editor lain yang mungkin lebih familiar, ya. Misalkan apa sih namanya? Dev C++, ya, seperti itu. Oke, langkah awal, ya, kita akan coba mulai, ya, new file, ya. Kemudian kita simpan, saya simpan misalkan di data D, ya, seperti itu. Namanya misalnya metode tabel.cpp, ya, seperti itu. Data D, mana data D? Ya. Oke. Kemudian saya coba bagi dua layarnya biar nanti kelihatan proses tiap instruksi seperti itu. Oke. Langkah pertama adalah memulai. Kita sudah memulainya, ya. Hal yang biasa yang kita lakukan ketika ngoding itu adalah pemanfaatan library, ya. Library pertama yang akan kita gunakan adalah include, ya, IOStream, seperti itu. Stream, ya. Mengapa kita gunakan library ini? Karena nantinya kita akan mencoba menampilkan apa yang akan kita tampilkan seperti itu. Kemudian karena ini berkaitan dengan matematik, ya, maka kita menggunakan library math.data. Ini juga bisa diganti misalkan dengan cmat seperti itu, ya. Jika misalnya ada yang ikuti video ini kemudian programnya tidak jalan, ini boleh diganti dengan cmat. Kemudian kita akan menggunakan library iomanip, ya. Nah, ini untuk mengatur spasi terhadap apa yang akan kita tampilkan dan hal yang lain seperti itu. Kemudian using namespace, ya, std. Ya. Kemudian kita coba buat body utama, ya, atau fungsi utama dari algoritma ini. Oke, saya save dulu, ya. Oke, nah, kita mulai di perintah pertama. Perintah pertama adalah definisikan fungsi. Bagaimana cara mendefinisikan fungsi di C++? Nah, fungsi kita atau persamaan kita apa sih? Persamaan kita adalah X ditambah eksponen pangkat X sama dengan 0. Bagaimana cara menulis ini di bahasa pemrograman C++? Tinggal kita tulis saja, misalnya saya kasih perintah, ya, fungsi itu ditulis di atas fungsi utama, ya.
Perintahnya misalnya langkah 1 ya, L1. Mendefinisikan ya fungsi objektif. Nah, karena ini berkaitan dengan bilangan dan perhitungannya adalah bilangan real, maka kita gunakan tipe data float. Nama fungsinya misalnya kita kasih nama fungsi, atau misalnya kita kasih nama real ya, sembarang. Tapi di sini saya coba gunakan misalkan f ya, objektif itu. Nah, buka kurung, inputnya apa? Inputnya adalah persamaan kita. Variabelnya berapa sih di dalam? Oh, hanya x ya, berarti x saja. Tipe datanya misalnya float ya, seperti itu. Kemudian persamaan x ditambah eksponen pangkat x ini kita akan simpan pada variabel apa? Sekarang kita simpan pada variabel y ya. Lalu bagaimana cara menulisnya ini? Berarti kita tinggal tulis x ya, x tambah. Nah, bagaimana cara menulis pangkat di C++? Kebetulan kita menggunakan library .h, jadi kita manfaatkan. Jadi menggunakan power ya, pow buka kurung, kemudian eksponen ya, eksponen 1, pangkatnya itu tinggal kita koma ya, kemudian tuliskan pangkat berapa, x, seperti itu. Nah, kemudian karena ini fungsi mengembalikan nilai ya, jadi kita return KY. Kita coba simpan ya. Nah, pertanyaannya, mengapa ada tanda merah di Y? Mengapa salah? Apa masalahnya? Ya, salah karena variabel Y itu tidak dikenali. Sehingga supaya dikenali, jadi harus kita deklarasikan. Berarti float Y. Seperti itu, di mana Y ini menyimpan nilai fungsi dari persamaan kita. Oke. Nah, langkah 1 sudah selesai. Mendefinisikan fungsi. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke langkah kedua. Langkah keduanya ya, sudah di dalam fungsi utama. Langkah keduanya apa? Langkah keduanya adalah kita akan menginput batas bawah, batas atas, dan jumlah pembagi atau banyaknya iterasi. Nah, kita coba misalkan memberikan keleluasaan ke user untuk menginput kira-kira batas batas bawahnya berapa, batas atasnya berapa berdasarkan pengamatan mereka di sini. Seperti itu ya. Sehingga bisa dilihat perbedaannya bagaimana jika kita mengambil rentang yang jauh dari solusi, kemudian bagaimana kita mengambil rentang yang dekat dengan solusi, seperti itu ya. Oke, saya kasih komentar ya. Menginput batas bawah ya, batas atas, dan jumlah iterasi ya. Oke, kita tinggal tulis saja cout, perintahnya misalnya input batas bawah. Nah, variabel yang diinput oleh user dengan tanda batas bawah itu kita akan simpan pada apa? Misalkan kita akan simpan pada variabel dengan nama A ya, saya kasih nama saja A, sesuai dengan algoritma ini ditunjukin. Boleh kita kasih nama yang lain ya, berarti cin A kayak gitu. Kemudian petunjuk berikutnya adalah input ya, batas atas. Oke, nah batas atasnya kita simpan pada variabel apa? Pada variabel B misalkan ya. Ini bisa diganti X atas, X bawah, apa saja. Ya, jadi tidak harus A atau B. Nah, kemudian berikutnya adalah input ya, jumlah iterasi. Ya, di algoritma sini jumlah pembagi. Tapi supaya lebih dekat dengan penggunaan iterasi, kita coba mulai biasakan iterasi. Nah, iterasinya kita simpan di mana? Kita simpan pada variabel n, ya. Oke, kita coba simpan, Ctrl S ya. Nah, pertanyaannya, mengapa A, B, dan N ini ada tanda merah? Coba perhatikan. Tandanya error ya. Mengapa error? Karena lagi-lagi variabel A, B, dan N itu tidak dikenali. Sehingga supaya dikenali ya kita coba deklarasikan. Berarti float ya, dan saya kasih komentar ya, dek
deklarasi variabel. Oke, saya gunakan tipe data float. Variabel pertama A, kemudian B, dan N ya. Seperti itu. Nah, langkah kedua sudah selesai ya. Langkah kedua sudah selesai, gampang kan? Kita masuk di langkah ketiga, itu menghitung step H ya, atau langkah H dengan rumus batas atas dikurang batas bawah dibagi dengan N. Nah, tinggal kita tulis di bawah, saya kasih komentar. Langkah L2 ya. Oh, ini L3 ternyata. Oke. Itu menghitung step H ya gitu ya, rumusnya ya. Tinggal kita tulis H ya sama dengan apa? B dikurang A dibagi dengan N. Oke. Nah, mengapa error? Ya, karena H-nya nggak dikenali. Jadi, tinggal kita tambahkan H lagi di deklarasi variabel. Koma H. Ya. Oke, Ctrl S, Shift. Hilang kan? Nah, udah langkah ketiga, kita masuk ke langkah berikutnya. Langkah 4. Ya. Langkah 4 ini adalah kita akan menghitung nilai X dan nilai Y. Dengan rumus X itu A tambah I kali H. Sebanyak apa? Sebanyak N yang diinput oleh user. Jadi ini adalah perintah looping. Akan terus melooping sampai kondisi N itu tidak terpenuhi lagi. Seperti itu. Nah, berarti tinggal saya tulis ya. Oke. Langkah 4. Yaitu menghitung calon akar ya. Atau calon solusi. Kayak gitu. Nah, perintahnya looping berarti for ya. Integer I sama dengan 0 ya. I kurang dari N ya. I plus plus. Oke, itu format loopingnya ya. Apa yang akan dihitung pertama? X ya. X. X sama dengan A tambah I kali H. Saya menggunakan calon solusi ya, variabelnya. Misalnya kita pakai X calon akar aja deh, calon akar, C akar lah, C akar, biar informatif gitu. Nah, calon akar ini nanti saya coba simpan pada sebuah array ya. Ya, jadi ini mengikuti indeksnya nanti. Sama dengan apa rumusnya? A tambah I kali H, berarti A ya, atau batas bawah ditambah A ya, tambah I itu indeks ya, kemudian dikali dengan H, seperti itu. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah setelah kita cari calon akarnya, kita cari nilai fungsinya dari calon akar itu apa. Nah, berarti misalkan nilai fungsi itu saya akan simpan juga pada variabel, misalnya n fungsi lah, nilai fungsi kayak gitu namanya. Ini juga saya simpan dalam suatu array, seperti itu ya. Nah, fungsi kita apa? Bagaimana cara mencari nilai fungsi? Nah, kita sudah deklarasikan fungsi kita di atas, yaitu f objektif. Inputnya adalah 1, yaitu X ya. Jadi tinggal kita panggil f underscore objektif ya. Nah, inputnya apa? Inputnya adalah, karena kita mau cari nilai fungsi dari C akar, jadi inputnya adalah C akar. C underscore akar ya. KI. Seperti itu. Nah, tinggal save. Jadi perintah di langkah 4 sudah selesai. Oh, belum ya, ini menampilkan. Tapi perintah yang di sini sudah selesai. Ini kenapa error? Kenapa error? Karena C akar ini tidak diketahui, tidak dikenali. Jadi kita coba deklarasikan. Ya. Karena ini deklarasi array, jadi saya coba bedakannya dengan yang biasa. Float C akar ya. Nilai arraynya seberapa banyak, saya coba input manual aja dulu ya, misalkan 100 ya, nanti ada kelemahannya ini. Kalau misalnya user menginput n yang lebih dari 100, maka programnya nggak akan jalan. Jadi kita kasih banyak-banyak aja deh, misalnya 500. Kemudian n fungsi juga ya, n fungsinya juga kita pakai 500.
Di koma. Oke, Ctrl S. Sudah ya. Ini saya kasih komentar deh biar informatif. Misalkan di dalam ini ya, L ya, L 4.1 yaitu mencari calon akar dan nilai fungsinya. Nah, kemudian untuk yang ini ya berarti ya 42 ya, L42 ya. Berarti dia menampilkan, kita akan tampilkan berarti L ya, 4 ya. L4.2 itu Oke, komentarin ya. Saya komentar. Menampilkan calon akar ya, dan nilai fungsinya. Oke, cara menampilkannya bagaimana? Tinggal kita cout. Begitu. Cout. Cout calon akarnya berarti cout C akar yang ini ya. Yang di cout. Berarti C underscore akar. I ya. Gitu. Supaya ada jarak antara calon akar dengan nilai fungsinya saya kasih slash tab ya. Kemudian tampilkan juga nilai fungsinya. Gitu. Endline. Nah, jadi langkah di sini sudah selesai. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita running program ini, sudah ada hasilnya. Coba kita running ya. Windows R ya. CMD. Jadi saya coba compile dulu ya. Compile secara manual. Bagaimana cara compile suatu program. Nah, ingat. Untuk mengcompile program, maka kita harus tahu lokasinya di mana program kita disimpan. Ini ya, kalau kita perhatikan program saya tadi saya simpan di data D ya. Data D metode tabel. Nah, berarti tinggal D.2 ya. Sudah di lokal list D sekarang, kemudian tinggal kita compile yaitu perintahnya lagi G++. Perhatikannya di data D saya itu data D saya kan ada satu file CPP yaitu metode tabel. Nah, setelah kita compile nanti akan ada keluar file baru hasil compilingnya. Setelah itu tinggal kita running seperti itu ya, eksekusi program. Berarti G++. Kemudian apa lagi? Nama filenya apa? Filenya kan metode tabel, berarti metode tabel ya. Oke. Kemudian output ya. Outputnya apa namanya? Misalnya saya kasih nama yang sama, metode tabel ya, kayak gitu. Kemudian enter. Oke, kita perhatikan. Oke, tidak ada yang error. Coba kita lihat. Filenya jadi 2 sekarang. Nah, ini programnya, ini hasil compilingnya. Ya. Sekarang tinggal kita running. Nah, cara runningnya berarti tinggal dipanggil aja. Ya. Metode tabel yang cari yang exe. Oke, enter. Namun jika menggunakan dev C++ tidak harus menggunakan cara manual seperti ini. Teman-teman tinggal klik running, build dan running seperti itu ya. Tinggal enter. Oke, misalkan ya saya kasih kecil dulu. Misalkan berdasarkan pengamatan saya mengamati bahwa solusi itu berada pada rentang -1 dan 0 ya. Jadi batas bawahnya saya coba masukkan -1 seperti itu. Oke. Kemudian batas atasnya 0 ya. Oke. Kemudian -1 dan 0 ini saya ingin bagi sebanyak misalkan 10 ya. Nah, nanti akan keluar 10 nilai. Saya enter. Nah, keluar. Ini nilainya, ini alamatnya. Kenapa nggak keluar nilainya? Nah, berarti ada yang salah. Ya, harusnya mengeluarkan nilai. Coba kita perhatikan. Mengembalikan nilai di fungsi ya. Yang dikembalikan adalah
Nah, kenapa salah ini? Karena ini tidak jelas indeks yang keberapa, sehingga alamat tempat menyimpan variabel yang dimunculkan bukan nilai dari fungsi. Harusnya kan mengembalikan nilai dari ketika min 1 ini, yang ini dimasukkan ke fungsi ini, hasilnya berapa? Ketika min 0,9 ini dimasukkan ke fungsi ini, hasilnya berapa? Nah, berarti di sini adalah tambahkan indeksnya ya, karena kita sudah deklarasikan di awal bahwa C akar dan N fungsi itu adalah suatu array, seperti itu ya. Tinggal tambahkan. Jadi yang menantang dari bahasa pemrograman itu adalah kita tidak hanya mampu membuatnya, tapi juga kita harus mampu mencari masalahnya di mana ketika ada masalah error. Saya save ya. Oke. Kemudian kita coba running kembali. Running. Compiling dulu ya. G++ metode cabel.cpp min o, outputnya mtabel. Oke, kemudian kita running. Inputnya tadi adalah min 1, kemudian 0 kita bagi sebanyak 10 bagian. Nah, sudah keluar. Jadi ini adalah calon akar kita. Min 1, min 0,9 ini adalah nilai fungsinya. Nah, seperti itu. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan mencari kira-kira dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 calon akar ini yang mana yang menjadi solusi. Nah, untuk mencari solusi ya kita kembali ke algoritma. Berarti kita akan menerapkan yang ini kan sudah. Nah, kita akan melanjutkan ini pencarian algoritmanya. Pencarian solusi menggunakan algoritma yang ini. Seperti itu. Namun supaya agak rapi ya, ini saya coba kasih garis-garis deh tampilannya. Misalkan saya kasih nama ya, mungkin saya kasih nama aja. Kita kasih nama. Misalkan namanya adalah program metode tabel, supaya ketahuan ya, program metode tabel ya. Oke, setelah itu nanti saya kasih garis di sininya ya. Di antara input ini ada semacam kayak tabel gitu ya. Kita coba buat. Berarti di bawahnya input ya, di bawahnya input ini saya kasih perintah di sini ya. Misalkan cout. Oke, tanda garis ya. Itulah kira-kira. Kemudian di dalamnya kita kasih misalkan calon akar ya, calon akar. Oke, setelah itu nanti kita coba slash tab ya, slash tab 2 kali, ke 1 kali aja ya, dan kasih keterangan nilai fungsi ya. Kemudian kita inline, ini tadi di inline dulu, inline. Ini cara penulisan singkat inline ya. Oke, kemudian kita tutup garisnya lagi, cout ya. Oke, seperti itu. Biar rapi ya, saya rapikan. Oke, setelah itu adalah bagian atasnya. Nanti kita tutup di bawah sini garisnya. Cout. Satu lagi, oke. Nah, sekarang kita coba running ya. Kira-kira hasilnya seperti apa? Apa bedanya? Kita compile kembali ya, kemudian running. Jadi
Nama programnya materi tabel ya. Inputnya -1, batas atasnya 0, iterasinya 10. Nah, seperti itu. Jadi kayak macam ada tabel gitu. Ini kan terlalu rapat. Kita coba jarangkan ya. Berarti di sini kita tambah spasinya yang di bagian sini. Tambahkan lagi 1 step. Kita coba simpan ya. Simpan. Coba kita running kembali. Saya hapus dulu ya CLS ya. Compile, running, -1, 0, 10. Nah, seperti itu. Kita akan mencari kira-kira solusinya di mana di sini itu. Solusinya di mana? Nah, untuk mencari solusi ada dua kondisi. Yang pertama, adakah nilai fungsi yang sama dengan 0? Adakah yang sama dengan 0 di sini? Nggak ada kan? Nah, berarti akan masuk pada kondisi berikutnya. Ya, yaitu yang ini. Apakah hasil perkalian nilai fungsi sebelum dan sesudah itu kurang dari 0 ya? Apakah hasil perkalian yang ini dengan yang ini apakah kurang dari 0? Jika misalnya kurang dari 0 berarti ada solusi. Solusinya di antara kedua ini apakah yang awal atau yang sesudahnya. Namun jika tidak ada akan kembali lagi ke atas ini untuk menuju ke indeks yang berikutnya. Oke, kita coba praktekkan. Oke ya. Coba praktekkan. Oke, berarti langkah berikutnya adalah langkah kelima. Ya. L, kasih komentar dulu ya. L5. Mencari solusi ya. Begitu. Nah, cara mencari solusi dari sejumlah calon solusi ini bagaimana? Ya, mencari solusi dari sejumlah calon solusi. Atau mencari akar lah. Mencari akar aja deh. Mencari akar dari sejumlah calon akar. Nah, ini akar ya. Mengapa saya kasih komentar ini? Karena supaya pembaca bisa memahami makna tiap baris instruksi itu apa. Oke, yang pertama kita akan melakukan looping ya. Loopingnya bukan sampai n tapi n kurang 1. Berarti for ya integer j sama dengan 0 ya. Dari j sama dengan 0 sampai di j kurang dari n kurang 1 ya. J plus plus. Juga kurung, oke. Nah, kita akan mulai pencarian solusi. Langkah ke ya, saya kasih komentar ya. Langkah 5.1. Apa itu? Cek ya. Cek apakah ada ya nilai fungsi ya yang sama dengan nilai fungsi ya yang sama dengan 0. Gitu ya. Jika ada berarti tampilkan X sebagai solusi. Berarti kita tinggal kondisikan saja if ya. If nilai fungsi ya, yang dicek adalah nilai fungsi. Nilai fungsi kita apa? Kita simpan pada variabel n fungsi ini. Nah, berarti if ya n fungsi ya, underscore fungsi kj ya. Apakah ada yang sama dengan 0? Seperti itu. Jika ada ya. Jika ada, maka tampilkan. Berarti saya kasih komentar lagi. Langkah 5 titik ya 1 ya. Jika ada berarti jika ada ya maka tampilkan ya C akar KJ sebagai solusi kayak gitu. Nah, tinggal kita tampilkan berarti si out misalkan yang akan kita tampilkan adalah solusi ya akar titik 2 ya. Akarnya apa? Akarnya adalah berarti C akar berarti C akar ya. Oke, KJ.
Kemudian yang akan kita tampilkan berikutnya adalah nilai fungsinya. Berarti saya coba slash tab ya. Kemudian yang akan kita tampilkan adalah nilai fungsi ya. Oke. Saya langsung spasi aja nilai fungsi. Oke. Nilai fungsinya ya. Berarti n underscore fungsi. KJ. Setelah itu kita akan coba tampilkan errornya berapa. Kira-kira pada saat mendapatkan solusi itu errornya berapa. Seberapa besar errornya. Karena error itu penting ya. Nah berarti saya kasih komentar lagi error. Ya errornya. Nah cara mencari error itu adalah kita akan mencari nilai mutlak dari nilai fungsinya. Nilai mutlak itu pakai kode atau perintah absolute ABS dalam kurung nilai fungsinya yaitu n fungsi ya kj seperti itu. Oke sudah. Coba kalau kita besarkan ya, kita save. Nah ini pencarian akar dengan kondisi pertama. Apakah ada akar ya? Apakah ada akar ya, yang memenuhi kondisi ini? Apakah ada yang memenuhi kondisi nilai fungsi sama dengan 0? Jika ada, tampilkan akar. Namun jika tidak, ya kembali ke algoritma tadi. Jika tidak, maka kita akan menghitung apakah nilai fungsi sebelum dengan sesudah itu ada yang kurang dari 0. Seperti itu. Nah, berarti di sini adalah else ya. Jika tidak ya, maka langkah berikutnya yaitu saya kasih komentar ya, L5.2 yaitu hitung bukan hitung ya, cek apakah ya nilai fungsi ya, nilai fungsi sebelum ya kali sesudah ada sesudah kurang dari 0. Nah berarti kita akan menghitung seperti itu. Kita akan menghitung ini nilai R ini. Nah di sebenarnya ini bisa langsung pada kondisi yang ini ya, tapi saya coba bertahap. Kita akan menghitung R. Berarti kita akan menghitung R ya, R sama dengan ya, kita akan perkalikan nilai fungsinya. Berarti n fungsi ya, n fungsi ya kj ya, kita akan kalikan dengan n fungsi kj tambah 1. Seperti itu, saya perhatikan ya, y kj dikalikan dengan y kj tambah 1. Nah titik koma. Kita coba save ya. Pertanyaannya, mengapa ini error ya? Karena R-nya belum dideklarasikan. Jadi kita coba deklarasikan di atas ya. Di atas ini, karena dia bukan array. Oke, Ctrl S. Kita coba kembali lagi. Coba perbesar ya. Oke, sudah. Nah, kalau misalnya ada, apa perintahnya? Seperti itu. Kalau misalnya R kurang dari 0 ini ada, maka kita akan cek lagi. Apakah nilai fungsi yang J itu kurang dari dengan Y ke J tambah 1 ya. Jika kurang dari, berarti tampilkan akar yang pada bagian ke J ya, yang ini. Namun jika misalnya tidak memenuhi kondisi ini, maka tampilkan akar pada bagian ke XJ yang ini. Seperti itu. Ke XJ tambah 1 maksudnya. Berarti perintahnya adalah if lagi berarti di sini. Jadi saya kasih komentar ya. Nah, jangan. Sudah ada di atas komentarnya. Jadi if, kayak gitu ya. If R ini kurang dari 0 ya. Jika ini terpenuhi ya. Nah, jadi kita sudah sampai di sini sekarang. Jika ini terpenuhi ya. Jika ini terpenuhi maksudnya ya, yang ini. Maka kita akan cek lagi solusinya di mana, di kiri atau di kanan ya, seperti itu.
Nah, berarti cek ini. Saya kasih komentar ya. L5 ya, titik 2, titik 1. Cek apakah akar ada di X sebelum ya. Ada di C akar sebelum ya, C akar sebelum atau C akar, jangan pakai ini. Cek apakah akar ada di kiri ya, kayak gitu aja deh, supaya di kiri atau di kanan. Nah, berarti cek itu berarti kondisi kan, kita masuk pada kondisi. Ini if, berarti if, nah kayak gitu ya. Kondisinya apa? Nah, kondisinya adalah cek nilai absolutnya, nilai mutlaknya. Berarti if dalam kurung absolut dari ya n fungsi kj ya, n fungsi kj itu kurang dari ya absolut dari n fungsi kj tambah 1. Nah, kalau interval ini saya panjang sekali, jadi sebenarnya ini bisa kita misalkan, jadi absolut yang ini kita misalkan pada, kita simpan pada variabel p misalkan ya, biar nggak panjang kayak gini. Tapi oke lah, nggak usah kita misalkan. Jika nilai absolut pada kj itu kurang dari nilai absolut pada kj tambah 1, maka kalau terpenuhi maka tampilkan solusinya. Nah, kalau terpenuhi ya, jika terpenuhi, berarti ini, jika terpenuhi berarti ya tampilkan solusi X ya, tampilkan solusi yang kiri ya, gitu aja deh. Kalau terpenuhi berarti solusi yang kiri apa? Saya tinggal copy aja yang ini, kan sama perintahnya ya. Saya copy ya, kemudian simpan di sini. Jika terpenuhi berarti tes. Oke, tinggal kita ganti. Oke, nggak usah diganti, sama ternyata perintahnya ya. Saya perhatikan. Jika ini kan sama ya. Jika terpenuhi berarti ke sini. Ya. Jika tidak terpenuhi maka ke sini. Berarti nah, oke. Nah, namun jika tidak terpenuhi berarti ya else ya. Else, buka kurung kerawat. Nah, tampilkan solusi yang kanan ya. Itu maksudnya yang kiri itu yang ini ya, yang ini kiri. Jadi solusinya adalah yang ke J kalau terpenuhi. Namun jika misalnya tidak terpenuhi berarti solusinya adalah yang ke J tambah 1. Berarti tampilkan yang kanan di sini. Nah, saya yang tadi lagi saya tinggal copy paste, saya tinggal paste aja. Namun saya ganti, bukan lagi J. Karena J itu jika kondisi yang harus terpenuhi ya. Namun jika tidak berarti J tambah 1. Ini ganti J tambah 1. Ini juga J tambah 1 ya. Ini juga J tambah 1. Nah, kemudian tinggal kita simpan. Sudah selesai semua algoritma yang di sini. Kita sudah implementasikan semuanya. Seperti itu. Algoritma ini sudah kita implementasikan. Kira-kira ada 70-an line, 70-an baris kode ya. Kita coba running. Kita running. Kira-kira hasilnya bagaimana? Kita running ya. Coba saya CLS. Kemudian saya panggil ya. Oh, error. Error di L5 was not declared. Ini line 56. Line 56 ya. Ini kan sebenarnya komentar. Perhatikan. Jadi itulah pemrograman ya. Kalian harus mampu memperbaiki kesalahan yang kalian buat.
Nah, ini kan saya tujuannya komentar. Kalau misalnya tidak dikomentari akan dibaca sebagai sebuah perintah. Jadi saya tinggal kasih komentar. Oke, dan save. Coba kita running kembali. Saya kasih hapus dulu. Running. Nah, udah, nggak ada yang masalah. Setelah kita compile tadi, sekarang kita running ya. Berarti cara runningnya adalah panggil metode tabel yang .x, enter. Oke. Misalkan solusi yang ini ya. Saya coba prediksi batas bawahnya -1 ya. Batas atasnya 0. Dan running, itu kita iterasi sebanyak 10 kali. Nah, dari 10 calon solusi ini, dia mendapatkan solusi bahwa solusinya itu adalah 0,6. Yang ini solusinya. Dengan nilai fungsi min 0,05. Jadi solusinya ada di sini, di sekitar 0,6 ini. Namun solusi 0,6 ini menghasilkan error sebesar 0,05. Seperti itu. Yang ini. Nah, bagaimana jika misalnya perintahnya adalah tolong carikan saya solusi yang errornya lebih kecil, misalkan sampai pada ketelitian 0,01 ya. Nah, bagaimana caranya? Oh, berarti saya perbanyak jumlah iterasinya. Nah, tinggal kita running kembali. Perbanyak jumlah iterasinya. Berarti batas bawahnya saya adalah -1 dan 0 ya. Kemudian saya akan iterasi sebanyak 100 misalkan. Nah, sebanyak 100. Perhatikan. Ini adalah calon solusi ya. Diulang sampai 100. Jadi bayangkan rentang -1 dan 0 ini kita bagi sampai 100 bagian. Kira-kira seberapa rapat. Sehingga kita bisa dapatkan solusi yang paling teliti. Dan hasil pemrogramannya kita lihat bahwa solusinya itu adalah ini 0,057. Ini ketelitiannya adalah 0,004 ya, seperti itu. Nah, jadi sudah selesai ya. Nah, sekarang adalah tanggung jawab dari teman-teman yang nonton video ini untuk bisa mengimplementasikan di rumah. Ya, jika ada pertanyaan silakan komentar di kolom komentar. Hal yang paling penting adalah jangan pernah bosan untuk mencoba ya, jangan pernah bosan untuk belajar dan bertanya seperti itu. Ingat, menyontek itu adalah penting ya, dengan tujuan untuk belajar atau mengembangkan diri. Jadi sekian dari saya. Sampai jumpa di kelas-kelas berikutnya ya, pada live coding berikutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.